Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas jalannya proses persidangan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae dan beberapa oknum lainnya yang telah menjadi tersangka bahkan menjadi terdakwa. Nah, yang ingin saya soroti di sini adalah kalau kita perhatikan jalannya persidangan, maka di sana ada yang namanya terdakwa. Terdakwa itu adalah orang yang telah dijadikan tersangka dan sudah ada bukti-bukti permulaan ya terhadap suatu peristiwa kriminal atau kejahatan yang mereka perbuat. Ya, mereka disebut terdakwa. Kemudian yang kedua adalah jaksa penuntut umum. Ya, di sana dia membacakan tuntutannya terhadap terdakwa dengan membacakan kronologi peristiwa sebegitu detail tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kemudian yang ketiga adalah ada di situ namanya advokat atau pengacara yang bertugas membela terdakwa supaya misalnya supaya dia diringankan hukumannya atau bahkan bebas. Ya. Kemudian nanti yang terakhir adalah hakim berdasarkan semua proses itu akan menjatuhkan vonis. Ya, begitu kira-kira alur atau gambarannya. Nah, yang perlu kita ketahui atau saya bahas di sini bahwa sebenarnya kita ini juga adalah orang-orang yang terdakwa. Ya, kita ini terdakwa karena dosa yang kita buat. Ya, kita layak menjadi terdakwa karena 4 kategori dosa, yaitu dosa keturunan, dosa perbuatan yang kita buat, dosa pikiran, kemudian tahu yang baik tidak melakukan itu pun dosa. Jadi kita ini adalah orang-orang yang terdakwa. Kemudian yang kedua, siapa pendakwa yang akan mendakwa kita? Yaitu iblis. Ya, dan juga tuntutan-tuntutan hukum di dalam firman Tuhan itu akan menjadi pendakwa bagi kita. Ya, kemudian siapa pembela kita? Ya, pembela kita adalah Tuhan Yesus dan Allah Bapa adalah hakimnya. Nah, saya ingin bacakan beberapa ayatnya, ya saudaraku, tentang hal ini. Ya, yang pertama di dalam Yohanes pasal 5 ayat 45 sampai 46. Di situ Yesus mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Yesus katakan bahwa aku bukan pendakwa. Yang nanti mendakwa kamu itu adalah aturan-aturan Musa yang sudah kamu langgar. Atas dasar pelanggaran terhadap hukum-hukum Musa itu, kamu akan didakwa. Itu hal yang pertama, ya, tentang pembahasan ini. Kemudian yang kedua, ya, di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ya, jadi segala pelanggaran terhadap hukum Tuhan atau pada waktu itu hukum Taurat itu seperti surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dakwaan itu membawa ancaman. Atas dasar dakwaan itu, ya, kita akan dibela oleh pengacara, tetapi pada akhirnya akan dijatuhi vonis. Jadi dakwaan itu sangat membuat kita terancam. Ya, saudaraku. Kemudian berikutnya dikatakan, tetapi Yesus dengan penyalipannya, ya, apa yang dia buat itu, semua dakwaan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Yesus menjadi advokat kita. Dia membela kita dengan jalan mati di kayu salib. Dengan matinya berarti dia sudah memenuhi tuntutan dakwaan
karena pelanggaran kita terhadap hukum-hukum Tuhan, ya, dan dakwaan iblis, ya, itu ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang menjadi pembela kita dan dia menanggungnya di kayu salib. Dan waktu dia melakukan itu, ya, maka surat dakwaan itu sudah dipenuhi kepada Yesus sehingga kita menjadi bebas. Kita bukan sekedar diringankan hukumannya loh, ya. Kita bebas karena pengacara kita yang luar biasa, pembela kita yang luar biasa. Ya. Sementara Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 11, di situ dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang durapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi iblis itulah pendakwa. Jadi yang mendakwa manusia itu adalah selain hukum-hukum Tuhan atau firman Tuhan yang kita langgar. Ya, tetapi di situ iblis juga bermain. Dia menjadi pendakwa yang menuduh siang dan malam. Dia akan katakan apa? Kamu berdosa. Kamu tidak layak. Kamu telah melakukan dosa A, B, C, D, E sampai Z. Kamu sudah berdosa. Kamu melanggar perintah Allah. Itulah kerjaan iblis siang dan malam. Dia mengungkit-ungkit kegagalan kita. Dia membesar-besarkan dosa kita. Dia menunjukkan kejelekan-kejelekan masa lalu kita yang kelam. Dia ungkit semua ke permukaan. Supaya kita dijatuhi vonis. Supaya kita merasa tidak layak, tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalimat berikutnya mengatakan bahwa pendakwa ini sudah dikalahkan. Ya, di sini dikatakan bahwa dan mereka umat Tuhan mengalahkan dia, si pendakwa itu, iblis itu. Dengan apa? Oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ada pendakwa namanya iblis yang mendakwa siang dan malam. Tetapi ada pembela kita, yaitu Yesus dan darahnya. Dengan darahnya itulah kita mengalahkan si pendakwa yang mendakwa kita. Dengan darahnya kita membungkam si penuduh yang menuduh dan mengintimidasi kita siang dan malam. Ya. Nah, kemudian ayat yang lain. Jadi saya ulangi ya, bahwa kita terdakwa karena dosa. Iblis itu adalah pendakwa yang menuntut, ya, ibarat kayak yang mendakwa kita siang dan malam. Ya. Kemudian Yesus menjadi advokat kita. Allah Bapa adalah hakimnya. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa beberapa ayat menyatakan bahwa Yesus itu pembela kita. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Yesus Kristus bahkan sampai sekarang dia di sorga, dia tidak santai-santai, tapi dia menjadi pengantara, menjadi pembela kita. Dia bersyafaat bagi kita. Setiap kali kita berdosa, jatuh dalam dosa, dia pembela kita. Asal kita sadar minta ampun, maka dia pasti membela kita. Darahnya cukup untuk menyucikan kita. Kemudian dalam Roma 8 ayat 34 sampai 35 dan 37, di situ dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus menjadi pembela kita. Sehingga tidak satu hal pun dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang terakhir Ibrani 7 ayat 5. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus menjadi pembela kita.
sehingga dakwaan yang begitu panjang, begitu banyak atas dosa-dosa kita dihapuskan dengan darahnya, sehingga kita divonis bebas oleh hakim. Bukan karena kita, tetapi karena begitu hebatnya pengorbanan dari advokat kita, pengacara kita yang bernama Yesus Kristus. Karena itu bagi saudara yang merasa punya perkara atau kasus dalam hidup saudara, ya, mintalah pertolongan pada pengacara yang ajaib ini, advokat yang hebat ini, namanya Yesus Kristus. Saya garansi saudara akan divonis bebas oleh hakim di atas segala hakim, yaitu Bapa di sorga. God bless.